Shalom, salam jumpa pemirsa dimanapun Anda berada. Kita berjumpa dengan program Mimbar Agama Kristen, produksi TVRI Papua Barat, media pemersatu bangsa, dan tema yang saya sampaikan adalah taat dan setia pada panggilan Allah. Namun sebelum itu marilah kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, Bapa dalam nama Yesus Kristus, kebenaran firman-Mu hendak disampaikan pada hari ini lewat siaran Mimbar Agama Kristen. Kami minta Roh Tuhan memimpin kami, sehingga ketika kebenaran firman Tuhan disampaikan akan menjadi berkat bagi pemirsa dimanapun berada. Kiranya Tuhan menolong kami sekalian dan Tuhan memberi hikmat bagi kami untuk mengerti akan firman-Mu. Amin. Pembacaan firman Tuhan terdapat di dalam Injil Lukas pasal 6 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Injil Lukas pasal 6 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Yang berbunyi demikian, Yesus memanggil ke-12 rasul. Suatu ketika pada hari-hari itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa. Dan sepanjang malam ia berdoa kepada Allah. Ketika pagi tiba, ia memanggil murid-muridnya kepadanya lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang juga disebutnya rasul. Simon yang juga diberinya nama Petrus, dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Simon yang dijuluki Selot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang menjadi pengkhianat. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan yang mempunyai firman ini. Sebelum saya berbicara lebih lanjut tentang tema kita, mari kita saksikan kidung pujian berikut ini. Hatiku bertanya, kau beriku jawabnya. Mengapa ku di sini di gembara dunia? Kau buka mataku, hati dan pengertianmu. Hidup ini untuk mengabdi bagiku, disingkat hariku. Kaulah tujuanku, indah kerajaanmu. Di ujung jalanku nampak matahari kehidupannya, tak pernah terbenam.
bagaikan deret tawan yang ditiup angin. Hatiku bertanya, kau beriku jawabnya. Mengapa aku di sini di gembara dunia? Kau buka mataku, hati dan pengertianku. Hidup ini untuk mengabdi bagimu disingkat hariku. Kaulah tujuanku, indah kerajaanmu. Di ujung jalanku nampak matahari kehidupan yang tak pernah terbenam. Di ujung jalanku nampak matahari kehidupannya tak pernah terbenam. Pemirsa dimanapun Anda berada dalam acara Mimbar Agama Kristen TVRI Papua Barat saat ini. Bagian firman Tuhan yang kita baca dan mempunyai tema setia dan taat pada panggilan Allah. Setia dan taat pada panggilan Allah. Ketika kita ada dalam suatu panggilan, ketika kita dipanggil untuk suatu pekerjaan yang harus kita paling posisikan utama adalah kesetiaan dan ketaatan. Mengapa kedua itu harus barengan? Karena kesetiaan saja tidak cukup kalau tidak ada ketaatan. Ketaatan tidak cukup kalau tidak ada kesetiaan. Ya, mengapa demikian? Karena kalau kita bicara tentang ketaatan berarti dia tunduk, patut, dan dia tidak bisa melanggar aturan yang telah berlaku. Dan ia telah membuat komitmen untuk tunduk dan taat pada aturan. Dan kemudian setia adalah orang yang setia mengikrarkan janjinya untuk melakukan satu pekerjaan. Dia berjanji, dia melaksanakan janjinya dengan setia. Dan untuk itu kedua kata dasar setia dan taat ini mempunyai fungsi yang sangat penting dalam sebuah panggilan dan pekerjaan sebagai seorang pelayan Tuhan. Untuk itu tema hari ini, setia dan taat pada panggilan Allah, mempunyai pengaruh dalam kehidupan kita untuk mewujudkan loyalitas kita terkait dengan setia dan taat. Dalam bagian ini, Injil Lukas menulis tentang bagaimana Yesus memanggil murid-muridnya yang disebut rasul. Dia memanggil mereka dengan nama mereka masing-masing. Dia menyebut nama mereka masing-masing. Dia mengatakan Simon yang diberinya nama Petrus dan Andreas, saudara Simon, Yakobus, Yohanes, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus dan Alfeus, Simon yang dijuluki Selot, dan Yudas anak Yakobus, lalu kemudian Yudas Iskariot yang disebut pengkhianat. Dalam melakukan kesetiaan dan ketaatan ini prosesnya luar biasa. Karena bayangkan saja, murid-murid yang dipanggil ini di dalamnya ada seorang yang juga pengkhianat.
Untuk itu dalam melakukan suatu manajemen dalam pekerjaan itu tentunya tidak segampang, tidak semudah yang kita pikirkan, tidak semudah membulak-balikan telapak tangan. Hal banyak yang kita pikirkan, yang kita harus atur dengan segala baik. Kita sudah ada dalam sebuah persekutuan, kita berharap bahwa semua itu akan jalan baik-baik saja. Begitu pula ketika Yesus memanggil murid-muridnya, lalu kemudian tanpa dia harus bimbing mereka, mereka langsung turun lapangan. Kalau kita baca pada ayat 17, 18 dan 19, bagaimana Yesus dan murid-muridnya turun dan melakukan pelayanan kasih. Pelayanan kasih kepada orang-orang yang membutuhkan pelayanan mereka. Menyembuhkan orang-orang sakit dan juga memberitakan Injil. Dan banyak mujizat yang mereka lihat bagaimana Yesus lakukan pada saat itu. Jadi ketika panggilan itu terjadi pada diri kita, ketika kita dipanggil untuk dalam suatu pekerjaan yang untuk memuliakan Allah, terutama di dalam tugas dan pelayanan kita di dalam gereja. Ketika kita dipanggil, kita tidak katakan tunggu dulu, nanti dulu, saya urus ini dulu dan lain sebagainya. Tetapi ketika panggilan itu datang kepada kita, kita katakan siap. Yang ketika siap untuk mengikut Yesus, konsekuensinya adalah harus setia dan taat. Setia dan taat dalam panggilan Allah. Kalau kita setia dan taat, apa faedahnya bagi kita? Apa faedahnya ketika kita meninggalkan keluarga kita? Simon Petrus katakan, aku telah meninggalkan keluargaku. Aku telah meninggalkan semuanya untuk mengikuti engkau. Apakah yang aku dapat ketika aku memutuskan untuk mengikuti engkau? Dia katakan pada Petrus, hai orang yang tidak percaya. Kepadamu saya akan mengembalikan 2 kali lipat, ada plusnya. Plus hidup kekal dan hidup kekal. Bapak Ibu, pemirsa yang menyaksikan mimbar agama Kristen pada saat ini. Saudara-saudara percaya, ketika saudara-saudara meninggalkan semuanya, saudara-saudara datang kepada Tuhan, saudara-saudara mengikuti Dia dengan setia dan taat, maka Dia akan memberikan berkat, yaitu Dia akan mengembalikan 2 kali lipat kepada kita, dan Dia akan mengembalikan kepada kita, dan Dia menambahkannya itu dengan hidup kekal. Kadang-kadang orang mengikut Kristus itu dia tanya lagi dulu, mengikut Allah dia tanya, aduh ini bagaimana? Bagaimana saya makan? Bagaimana saya minum? Bagaimana keluarga saya ketika saya tinggalkan dalam pelayanan? Itu membuat kekhawatiran-kekhawatiran itu menjebak kita untuk tidak melakukan tugas panggilan itu dengan setia dan taat. Tetapi yang ada kita mementingkan diri kita sendiri ketimbang kita mementingkan tugas dan panggilan itu dengan baik. Saudara-saudara semua mempunyai tugas dan panggilan. Ya, saudara-saudara mempunyai tugas dan panggilan. Apa tugas dan panggilan saya? Apakah saya dipanggil hanya untuk jadi pendeta, guru jemaat, guru Injil, atau penatua Siamas, atau bapak gembala, atau tugas kami sebagai orang yang memberitakan Injil saja? Tidak. Tugas panggilan kita itu adalah profesi, pekerjaan kita masing-masing, pekerjaan kita yang kita sekarang sedang jalani. Itulah panggilan Allah dalam tugas dan tanggung jawabmu. Sebagai polisi misalnya, sebagai tentara misalnya, sebagai pengusaha, sebagai pegawai negeri, dan sebagai pegawai swasta, sebagai suami, sebagai istri, ya sebagai orang tua, sebagai anak-anak. Kita mempunyai panggilan itu. Untuk itu dalam panggilan kita sebagai profesi kita masing-masing, kita harus setia dan taat pada panggilan Allah. Allah telah memanggil kita dalam tugas kita masing-masing. Kalau sudah jadi pegawai negeri, pakai baju pegawai lagi, terus pergi ke kantor terlambat, tidak masuk kantor 1 minggu, tidak masuk kantor sampai berbulan-bulan. Apakah itu kita setia dan taat? Karena tidak semua orang memperoleh berkat itu. Kamu memperoleh berkat itu. Untuk itu lakukanlah pekerjaanmu dengan setia dan taat. Itu contoh.
Ya, begitu pula juga sebagai seorang hamba Tuhan, dalam tugas dan tanggung jawabnya dia harus bekerja sesuai dengan tupoksinya, supaya pemberitaan dan kesaksian firman itu sesuai dengan panggilan kita masing-masing. Tidak mungkin saya seorang pendeta yang di gereja mau mengatur pegawai di kantor. Tidak mungkin pegawai-pegawai di kantor atau pejabat mau atur ke dalam gereja. Kita mempunyai tupoksi yang berbeda dalam melaksanakan kesetiaan dan ketaatan itu kepada Allah. Kita bekerja masing-masing dengan dia punya tupoksi masing-masing. Semuanya itu akan dikembalikan sebagai hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Untuk itu, pemirsa yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kasih dan kesetiaan kita kepada panggilan dan ketaatan kita kepada panggilan itu mempunyai satu kekuatan yang luar biasa. Setia dan taat pada panggilan Allah. Setia melakukan tugas dan tanggung jawab kita. Setia dan taat dan tunduk kepada aturan. Setia dan taat untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Kalau kita tidak setia, maka pekerjaan kita akan kacau. Karena tidak ada kesetiaan dan ketaatan. Karena kita melakukan tugas dan tanggung jawab karena asal-asalan. Kita tidak melakukan tugas dan tanggung jawab itu sebagai orang-orang beriman yang dipercayakan dalam tugas kita masing-masing. Tapi kita tidak taat dan setia. Kita tidak melakukan panggilan itu dengan baik dalam melaksanakan setia dan taat itu. Kita lebih banyak lalai dalam tugas dan tanggung jawab kita. Ya. Itu yang saya bilang budaya malu. Malu kalau datang ke kantor terlambat. Ya. Malu kalau malas kerja, malu kalau bolos kerja dan lain sebagainya. Hal-hal itu diperhatikan karena kita adalah orang-orang beriman, orang-orang Kristen yang diberikan tanggung jawab oleh Tuhan untuk melakukan tugas dan panggilan kita lewat profesi, lewat pekerjaan kita masing-masing, dan di situ dituntut tentang taat dan setia. Saudara-saudara kekasih, mari kita belajar untuk harus taat dan setia. Kalau kita tidak taat dan setia, maka kita tidak bisa melakukan apa-apa. Bapak Ishak Samuel Kene, tokoh pendidikan kita di GKI di tanah Papua berkata, barang siapa yang jalan di tanah ini dengan dengaran dan jujur dan takut akan Tuhan, maka dia akan berjalan dari pendapatan heran satu ke pendapatan heran yang lain. Kalau kita mau memperoleh berkat dari pendapatan heran satu ke pendapatan heran yang lain, maka kita harus taat dan setia. Takut akan Tuhan, dengar-dengaran, patuh, maka semuanya itu akan menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bagian firman Tuhan hari ini mengajar kita untuk setia dan taat pada panggilan Allah. Mengajar kita untuk tetap patuh pada aturan. Mengajar kita untuk tetap sabar dalam melakukan tugas dan pekerjaan kita. Walaupun ada begitu banyak hal yang kita hadapi, kesukaran dan juga banyak tantangan yang kita hadapi dalam pekerjaan, tapi kita tetap setia. Mengapa kita tetap setia dan taat? Karena Tuhan Yesus kita setia. Tuhan Yesus kita setia dan taat, maka Dia menuntut kita untuk setia dan taat dalam tugas dan panggilan. Dalam tugas dan panggilan pekerjaan kita serius untuk melakukannya, maka kita akan diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, setia dan taat merupakan sesuatu kekuatan
yang harus kita miliki. Walaupun tidak semudah dengan apa yang kita sampaikan, tetapi Rasul Paulus katakan, sedapat-dapatnya yang bisa kita lakukan, marilah kita lakukan bagi Tuhan. Kalau kita bisa hari ini, mengapa kita harus mengurungkan waktu untuk melakukannya? Kalau kita bisa untuk hari ini, maka Tuhan akan memimpin dan menuntun kami, supaya bisa berjalan dalam tugas dan pelayanan kita masing-masing. Dalam persoalan-persoalan yang dihadapi, kita tetap setia dan taat untuk melakukan tugas dan panggilan yang Tuhan percayakan kepada kita. Kiranya bagian firman Tuhan ini menolong kita untuk melakukannya dalam hidup dan kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih ya Allah, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, karena Engkau telah mengantarkan kami di akhir dari perjumpaan kami dalam mimbar agama Kristen yang kami lewati bersama-sama pada hari ini. Kiranya firman Tuhan yang disampaikan oleh bagian mimbar agama Kristen pada saat ini, yang disampaikan oleh hamba pada saat ini, menjadi berkat untuk kami semua. Kami berdoa untuk program mimbar agama Kristen, produksi TVRI Papua Barat, media pemersatu bangsa, biarlah akan membawa kami dalam tanda heran satu ke tanda heran yang lain. Lewat pemberitaan firman, lewat mimbar agama Kristen ini, akan membawa setiap orang untuk mendengarkan firman Tuhan dan kebenarannya. Dan Injil tetap menyala, Injil tetap disampaikan kepada setiap orang, menjadi terang di jalan dan kehidupan mereka. Kiranya Tuhan menolong saudara-saudara kami yang berada di tim program mimbar agama Kristen produksi TVRI Papua Barat. Bila Tuhan karuniakan mereka dengan berkat, hikmat, kekuatan dan kesehatan. Segala kehidupan, kerja, tugas, keluarga mereka hamba pertaruhkan dalam nama Yesus. Biarlah mereka diberkati senantiasa dalam tugas dan panggilan mereka. Mereka setia dan taat pada panggilan mereka. Walaupun hujan, panas, tetapi mereka tetap terus ada untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan lewat mimbar agama Kristen. Tuhan berkati peralatan mereka yang mereka pakai untuk terus menyampaikan firman Tuhan lewat mimbar agama Kristen. Tuhan berkati semuanya supaya dapat digunakan untuk dapat menghormati kemuliaan Tuhan lewat pemberitaan firman Tuhan. Tuhan Allah Bapa di sorga, Bapa dalam nama Yesus Kristus, hamba berdoa bagi pemirsa TVRI Papua Barat yang menyaksikan mimbar agama Kristen, dimanapun mereka berada. Tuhan berkati mereka, beri kuat dan sehat, dijauhkan dari mara bahaya penyakit dan maut sekalipun. Biarlah hidup mereka semuanya diberkati oleh Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami telah berdoa kepada Allah Bapa di dalam sorga. Haleluya, amin. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan, sahabatku? Kelaparankah, ketelanjangankah? Tak satu pun, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku
dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku. Aniayakah, penderitaankah, tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Atano tinaiga asoyae, ariroega Yesusi kamuko, isinimberi aiwegae, ehoi womo, ehoi womo. Endo amai sa Yesus wesio kamu konirao. Nanararado aiwimi amisyo aray kayao, Yesus kamuko. Endo amay sa Yesus wesyo kamuko nirao. Nanararadu iaiwini amesyo arai kayao, Yesus kamuko, arai kayao, Yesus kamuko.